Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Laki Tarot MS. Kita lihat keberuntunganku di bulan Juni. Oke, insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku Laki Tarot MS. Jangan percaya tarotnya karena tarot bukan Tuhan ya guys. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Insya Allah ini 90% jadi nyata. Kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat keberuntunganku di bulan Juni. Keberuntunganku di bulan Juni. Oke. Kita lihat the bottom of the decknya ada Seven of Wands and the Hermit, Two of Swords, Four of Cups, Nine of Wands, and the Sun. Oke, di Juni ini kita banyak belajar ngeblok ataupun cuekin ya orang-orang yang sekitar kita tuh ya membuat kita bosen, membuat kita kecewa. Ya. Di sini di bulan Juni kita tuh benar-benar mempertahankan ya spiritualnya kita. Jadi kayak udahlah benahin diri aja dulu deh. Ya. Dan ini membuat kamu mengevaluasi diri, menyendiri, bahkan lebih banyak perenungan sih kalau aku lihat ya. Karena ya kebahagiaannya kamu juga dikelilingin dengan orang-orang yang ternyata membuat kamu tersiksa juga, nggak baik ya. Kita lihat keberuntunganku di bulan Juni. Ada the High Priestess, Ten of Cups, Two of Cups, Ace of Pentacles guys. Ini insya Allah ada rezeki besar ya. Ada seseorang yang suka sama kamu, senang sama kamu, mengagumi kamu nih. Ada rezeki besar. Ya. Dan kamu nih banyak belajar tentang masa depan kamu nih bagusnya seperti apa, terutama tentang spiritual ya. Jadi kamu benar-benar mengimpikan juga memulai kehidupan yang lebih baik. Ini ada kesuksesan ya dari percintaan, keuangan, dan kebahagiaan ini guys. Ini ada yang mau rumah tangga sama kamu juga ya, bisa dengan maharnya gede ya, ataupun mau ngasih hadiah ke kamu. Keberuntunganku di bulan Juni ini insya Allah bagus karena ya kamu coba untuk benahi diri ya, mempertahankan kesendirian kamu dulu nih ya. Jadi kamu memilih single dulu, memilih sendiri dulu ya di sini. Dan
And aku ngelihatnya di sini di bulan Juni insyaallah ada rezeki besar masuk ya. Dan ini ada kebahagiaan buat keluarga juga. Ya. Ini benar-benar ada rezeki nomplok ya guys. Sama ada yang senang sama kamu, diem-diem. Wow, Nine of Cups guys. Ini hasil doamu guys. Yang selama ini kamu kerjakan, ya walaupun hasilnya kamu nggak tahu pasti, tapi kamu terus belajar, terus berdoa, memperdalam doa kamu, ya. Karena kamu memilih untuk sendiri dulu, single, atau lebih evaluasi diri dulu, ya. Kamu pertahankan itu. The Star guys, wow. Di Juni ini ya, wow. Ini insyaallah ya. Aku ngelihatnya apa yang kamu doakan, ya, apa yang kamu ikhtiarkan, ini akan terwujud guys. Karena kamu menahan diri untuk tidak emosi, untuk tidak marah-marah. Wow guys, Three of Pentacles guys. Ini ada kesuksesan tentang usaha, komitmen, ya. Wow, the Queen of Wands. Ini bagus kartunya guys di bulan Juni ini. Kamu ya belajar kuat, belajar tegar dalam berikhtiar. Kamu juga coba untuk optimis dengan apa yang kamu pelajari, walaupun hasilnya kamu belum tahu, tapi kamu yakin suatu hari nanti apa yang kamu doakan ini terkabul, ya. Ada terwujudnya tentang kehidupan baru, berkeluarga, sukses keuangan dan komitmen, ya. Dan ini membuat kamu menjadi spiritual banget nih, dicintai banyak orang, energinya bawa positif, ya. Karena kamu belajar menanam sesuatunya itu dengan kesabaran. Dan di sini memang ada bantuan orang lain ya, dalam hal berdoanya kamu juga gitu ya. Bisa orang tua, bisa guru spiritualmu, ya. Ini bagus guys, di Juni ini bagus ya. Kita lihat the High Priestess-nya ya. Kita lihat nih, clarify dari the High Priestess. Kamu terus berdoa ya di sini tanpa putus sih kalau aku lihat ya. Walaupun hasilnya belum kelihatan gitu ya. Masih masih rahasia gitu. Tapi kamu yakin suatu hari nanti kamu akan mendapati peluang besar, ya, rezeki besar, kebahagiaan, tentang percintaan dan juga keuangan, bisnis juga bagus, sukses. Kita lihat the High Priestess. Ini hajat kamu insya Allah terwujud ya, di waktunya rahasianya milik Allah, ya. Jadi kamu siap-siap aja nih, ya. Siap-siap, tetap menjadi orang yang humble, jaga lisan, jaga perasaan, jaga prasangkanya, ya. Kita lihat the High Priestess. Oke, kita lihat
the high priestess-nya. Habis palanya kali. Jangan mah, udah biarin. Kita lihat Two of Wands. The High Priestess clarify. Wow. The Page of Wands in the reverse. Four of Swords. Oke, jadi gini guys. Kenapa menjadi the High Priestess? Karena kamu ya mengistirahatkan tentang obsesinya kamu ya terhadap perjalanan masa depan. Jadi kayak kamu nggak maksa banget sekarang tentang jawaban dari doa-doamu. Kamu tetap berdoa terus ya, tetap ikhtiar ya, belajar tentang spiritual. Ini bisa minta bantuan juga dengan orang lain ya, dengan guru spiritualmu. Kamu pelajari aja dulu nih ya, pelajari terus. Kamu udah nggak mau lagi sifat yang terlalu obsesi, posesif, bahkan juga terlalu yang memaksa gitu ya, enggak. Jadi kamu benar-benar menekuni ya tentang penyembuhan hidup kamu sendiri dengan kesendiriannya kamu. Kamu lebih banyak menjaga dirimu sekarang ya, karena ada kesuksesan akan kamu raih. Kita lihat ya Three of Pentacles-nya. Ini jangan sampai ada triparty, tapi kalau aku lihat di sini ini lebih ke komitmen ya, ada pernikahan. Kamu udah lelah yang namanya petualangan ya, udah nggak mau lagi tentang petualangan. Aku ngeliatnya kayak gitu. Kita lihat Three of Pentacles-nya. Nine of Swords in the reverse. The Page of Swords. Okay. The Queen of Swords. Kamu bisa berdealing dengan air sign. Di sini ada Eight of Swords. Okay. The Lovers and the Page of Pentacles, Five of Cups. Okay. Jadi kamu saat ini memang gak kepikiran tentang hubungan dengan percintaan ya. Kamu lebih fokus tentang meraih kehidupan lebih mapan, stabil keuangan, dan memulai kehidupan baru dengan spiritual yang kamu pelajari. Walaupun hasilnya kamu belum tahu nih kapan diberikannya, tapi kamu tetap pelajari hal itu. Dan kamu coba untuk bisa melawan ya tentang rasa ketakutan kamu, terutama tentang percintaan ya, karena kamu masih ada rasa trauma ya di masa lalu dengan percintaannya kamu. Ini penuh dengan permainan dan kamu juga takut terjebak lagi dalam sebuah hubungan ya, percintaan yang membuat kamu nanti ya jadi depresi lagi, stres. Makanya kamu nggak mau mengikuti hawa nafsumu berlebihan lagi di sini. Ya, kamu benar-benar membatasi semuanya drama dengan kejujuran kamu. Jadi kalau kayak hubungan yang udah membuat kamu pusing, ya udah kamu jaga jarak gitu ya. Jadi kamu udah nggak mau terlalu dekat, nggak mau terlalu
ikut campur gitu ya. Jadi kamu jaga jarak. Tapi kamu jujur nih ya dengan perasaan kamu. Kalau nggak nyaman ya udah kamu bilang nggak nyaman ya. Ini di Juni ini insya Allah ya, aku ngelihatnya ini hasil kamu ikhtiar doa nih. Ini ada yang sampai 3 tahun ini akan terwujud ya. Dan kamu udah siap memulai kehidupan baru ya. Ini ada pasangan yang ingin jadikan kamu pasangan ya. Ini ada seseorang yang ingin jadikan kamu pasangan. Dia diam-diam menyukai kamu, mendoakan tentang kamu. Ya, ini ada ya pertemuan. Dan ya kamu bahagia banget nih nanti nih. Dapat rezeki besar, percintaan yang bahagia, rumah tangga ya. Ini bagus banget ya. Di bulan Juni keberuntungannya ya sudah siap menerima peluang baru ya. Asalkan di sini kamunya tidak putus asa dalam ikhtiar dan tidak memaksa tentang hasilnya ya. Insya Allah bagus ini. Kita lihat dengan oracle-nya. Keberuntunganku di Juni. Wow, brilliant idea. Wah, kamu punya ide yang bagus ini kayaknya. Ya. Di Juni ini kamu banyak ide dan banyak mengambil tindakan juga. Ya, dari ide yang sudah kamu lakukan selama ini membuahkan hasil. Ya. Keberuntunganku di bulan Juni. Real talk, time with the friends, moving on. Happy single, living in the moment, having fun. Wow. Akan ada kebahagiaan ya kamu raih, kamu banyak waktu juga dengan teman-teman nanti di Juni ini. Ada pertemuan ya dengan teman. Dan aku ngelihatnya di sini kamu ya mendapatkan kebahagiaan ya. Karena kebahagiaan dari apa yang sudah kamu tanam selama ini, tindakannya ya. Ini kamu tinggal memetik hasilnya. Keberuntunganku di bulan Juni. Oke. Wow, gerbang spiritual 1111 ya. Peringatan energi spiritual gerbang ya guys. Wow. Message in the numbers. Wisdom of divine feminine. Ini energi feminimnya sudah mulai bagus. Ya, terbuka. Dari alam bawah sadar nih energi feminimnya sudah terbuka. Keberkahan ya guys. Wow. Keberkahan guys. Tuh, kemakmuran. 9 tuh. Ya. Yang punya angka 9, master 9, 9, 11. Ya. Tuh. Wow. Kita lihat ya. Moon cycle. Notice how the moon affect your energy and manifestation and capitalize upon these cycles. Okay. Overcoming difficult. The worst is now behind you, and you are surmounting any previous challenges.
and clarence. Notice the loving guidance you hear inside your mind or from others people. Di Juni ini kamu masih ada kebingungan ya tentang efek juga dari gerhana ataupun energi bulan ya beberapa hari yang lalu. Tapi kebingunganmu ini akan segera selesai, guys. Ya, akan segera selesai. Apa yang menjadi kesulitanmu di belakangmu itu akan menjadi sesuatu yang jauh dari kehidupanmu. Jadi akan ada tantangan baru dalam hidupmu, yaitu kamu akan dicintai ataupun mencintai dirimu sendiri, bahkan dicintai orang banyak. Ya. Jadi perhatikan aja setiap bulan purnama ya, energinya kamu bagaimana. Ya, karena di sini kamu sudah mulai terbuka gerbang energi feminimnya. Ya, bahkan kamu sudah bisa move on. Ini adalah hasil dari tindakan kamu selama ini yang kamu tanam dalam penyembuhan dirimu di hal spiritual ya. Photograph, looking at your photos, missing your nostalgia, make memories. Kamu terkadang masih teringat ya, masih kangen dengan kenangan di masa lalu, bahkan foto-foto masa lalu pun kamu masih ada nyimpen ya. Tapi ini membuat kamu harus menghentikan sifat obsesi kamu, sifat controllingnya kamu, sifat ketergantungannya kamu ya tentang orang lain ataupun dicintai orang lain. Jadi kamu udah gak mau posesif banget tentang hal itu. Wow, meeting someone new, dating, get back out there. Wow, ini akan ada orang baru ya dalam hidupmu setelah kamu mengambil langkah ya, menyendiri atau mengambil langkah evaluasi dirimu lebih ke arah spiritual dan berani mengambil resiko. Bahkan juga kamu berani mengeluarkan hartamu untuk penyembuhanmu ya, tanpa kamu sadari, tanpa kamu memaksakan hasilnya kapan. Ini tanpa kamu sadari nih ya, kamu kan udah gak maksa lagi nih hasilnya kapan gitu, tapi kamu tetap lakukan ikhtiarnya kamu ya, dengan menggunakan rezekimu. Ini akan ada kejelasan ya dari adanya kehancuran di masa lalu yang mana kamu didiamkan. Ini kamu akan move on bahagia, karena ini adalah cara kamu mengambil resiko, karena kamu juga memiliki kemampuan tentang spiritual ya, dan ini terbuka di bawah alam sadarmu gerbang feminimnya. Ini banyak keberkahan akan kamu terima di Juni ini ya, walaupun kamu terkadang masih mengingat ataupun bermimpi atau melihat foto di masa lalu ya, dan itu membuat kamu terkadang, aduh bisa nggak ya gue meninggalkan perasaan ketergantungan gue terhadap orang tersebut. Wow, hold your center. Kamu harus bisa pertahankan ya dirimu sendiri ya di sini. Kamu harus bisa pertahankan itu. Wow, grounding. Ya, perbanyak keluar aja ya, perbanyak ke dunia alam di sini, terutama tentang pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, ke taman kayak gitu ya. Ini bisa membantu kamu dalam membersihkan juga energimu. Oke? So, aku lihat ini bagus banget keberuntungan di bulan 6, bulan Juni ini. Insya Allah ini ada orang baru ataupun orang lama, ini hati-hati juga. Dia addiction ke kamu, jadi kamu harus
benar-benar membikinkan batasan. Jangan sampai energi yang sudah kamu benahi ini berantakan lagi. Oke, thank you so much for anybody and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.